Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin berbagi kisah nyata tentang Wan Sehan yang dulu terjadi di saat Pilkada 2017. Hal ini terkait dengan perkataan Wan Sehan yang mengatakan jaring-jaring, yang mana hal itu mengandung ilmu hakikat. Dulu di saat Pilkada 2017, saat Sandiaga Uno didatangi Wan Sehan secara tiba-tiba, lalu Sandiaga Uno takzim kepada beliau Wan Sehan dengan mencium tangan Wan Sehan. Lalu Wan Sehan memegang pundak Sandiaga Uno dan berkata, jaring-jaring. Pihak salah satu TV swasta yang mengatakan bahwa kata jaring-jaring tersebut tidak terpecahkan saat ini. Maksudnya saat berita itu dibuat oleh TV swasta tersebut. Saudara-saudariku muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, kita ketahui Wan Sehan adalah salah satu wali Allah. Beliau adalah wali majedub, wali yang didekatkan kepada Allah. Keadaan beliau adalah fana total, tenggelam bersama Allah, tenggelam dalam tanda kutip. Beliau ada di dalam kekuasaan Allah. Beliau adalah sarana tajallinya Allah. Allah menampakkan perbuatan, asmanya, sifatnya ada semua pada diri Wan Sehan. Ketika Wan Sehan itu berbuat, disitulah Allah menampakkan perbuatannya. Begitu juga ketika beliau Wan Sehan mengatakan jaring-jaring kepada Sandiaga Uno saat Pilkada 2017. Wali Allah mengatakan sesuatu hal yang tidak keluar dari ilmu syariat terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga kata jaring-jaring yang disampaikan oleh Wan Sehan. Hal itu terkait dengan kehidupan dunia, yang mana maksud beliau adalah agar Bapak Sandiaga Uno tidak terjerat dengan duniawi yang banyak melalaikan manusia kepada Allah. Yang mana hal itu terkait dengan dalil atau keterangan yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dan firman Allah, yang beberapa di antaranya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya, orang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Makna dilaknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 185, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan.
perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Di dalam surat Al-Isra ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang yaitu duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia. Di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi Wan Sehan tersebut mengatakan kepada Sandiaga Uno agar tidak terjerumus kepada perhiasan-perhiasan duniawi, yang salah satunya adalah terkait dengan pilkada, yang saat itu Sandiaga Uno lagi beraktivitas yang berhubungan dengan keduniawian, yang mana banyak orang yang terjerumus di dalamnya. Orang-orang yang terjerumus di dalam hal pemilihan-pemilihan seperti itu biasanya menghalalkan segala cara, entah itu menyogok, membuat berita-berita palsu, memutarbalikkan fakta lawan-lawan di dalam pemilihannya, mengatakan sesuatu yang buruk atau aib-aib tentang lawan di dalam pemilihan tersebut, dan banyak lagi. Nah, Wan Sehan itu menginginkan Bapak Sandiaga Uno itu supaya tidak terjerumus kepada hal-hal demikian ketika melaksanakan pilkada di tahun 2017 tersebut. Berarti Bapak Sandiaga Uno dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikirimkannya Wan Sehan sebagai walinya. Dan Allah menghendaki kebaikan kepada Bapak Sandiaga Uno itu ada alasannya. Karena Bapak Sandiaga Uno tersebut terbukti adalah orang baik dengan adanya meyakini bahwa Wan Sehan itu adalah wali Allah, dengan bukti bahwa beliau itu takzim, hormat, tawadu dengan mencium tangan beliau Wan Sehan. Nah, semoga hal ini bisa membantu saudara-saudara sekalian dalam memahami bahasa hakikat beliau Wan Sehan yang mengatakan jaring-jaring di saat itu, yaitu agar tidak terjerat kepada pernak-pernik duniawi yang membinasakan, seperti halnya yang dikatakan rajanya wali Allah yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub, bahwa banyak manusia yang binasa karena dunia. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.